kalian di kelas 3, peraturannya siapa yang buat? Bu Risma. Yang buat ibu gurunya di kelas 3 ya? Nah, kalau sekarang keyakinan kelas kita buatnya bersama-sama. Jadi dari kalian mau apa yang kalian dijadikan keyakinan di kelas 4 ini, nanti kita akan susun bersama-sama. Paham maksud ibu? Nah, misalnya seperti ini. Kalian mau nanti di kelas 4 ini nilai-nilai seperti tidak terlambat datang ke kelas, dimasukkan. Selalu menjaga kebersihan juga dimasukkan. Apalagi kira-kira? Apa? Bersikap baik, iya Amar. Apa lagi? Menghormati guru, hanya guru yang dihormati? Teman-teman juga harus dihormati. Apalagi nilai-nilai yang mau kalian taruh nanti di dalam keyakinan kelas. Nanti ibu kasih kalian kertas, kalian tuliskan. Jadi nanti kita sepakati bersama dengan harapan kalau itu dari kalian keyakinan kelasnya, ibu harap kalian bisa mematuhinya. Ya, secara sadar mematuhinya. Kalau kalian itu karena dari kalian sendiri, jadi harus kalian juga harus menjalankan keyakinan kelas yang kalian buat. Paham sampai di sini sayang-sayangnya? Nah, sekarang ibu mau kasih kalian kertas satu. Ini namanya sticky note ya. Kalian tulis satu saja keyakinan mana yang mau kalian paling tonjolkan untuk dijadikan kesepakatan kelas kita. Ya, silakan tuliskan di sini satu saja, misalnya tidak boleh seperti tadi ya, tidak, dan salah satunya adalah tidak boleh mengolok-olok orang tua misalnya. Paham ya? Kan bajikan itu dari baik, jadi nilai kebajikan atau nilai-nilai baik yang mau kalian jadikan keyakinan kelas kita, ya. Kemudian di sebelah sini nanti kita ambil nilai-nilai keyakinan kelas kita. Ya, kelebihan nggak apa-apa. Ya, oke. Lecet naruh dulu saja. Tidak membuli. Wah, ini bagus sekali ya, tidak membuli. Satu poin. Ada yang sama dengan yang lain? Tidak boleh mencontek, tidak boleh mengolok orang tua. Berarti di sini tidak membuli ya. Tidak membuli, apakah masuk saling menghormati? Ya, masuk. Berarti tidak membuli sama dengan tidak mengolok orang tua. Sama ya? Sama enggak menurut kalian? Masuk ke dalam harus saling menghormati. Ya, saling menghormati di sini termasuk tidak membuli yang kalian tuliskan. Tidak mengolok orang tua. Ya, setuju? Setuju. Kemudian menghormati guru dan teman. Ini juga tidak membuli, saling menghormati ya. Kemudian tidak mengejek. Sama ya? Jadi tidak membuli. Kemudian apa lagi tadi? Tidak mengolok orang tua. Menghormati guru dan teman. Apalagi saling menghargai juga termasuk saling menghormati ya. Kemudian tidak mengolok-olok. Sama ini juga tidak mengolok, tidak mengejek.
tidak boleh ngomong kasar. Menurut kalian tidak boleh ngomong kasar, apakah masuk ke dalam saling menghormati? Iya. Ya. Tidak boleh ngomong kasar ya. Kemudian tidak berkelahi juga masuk ke dalam saling menghormati. Oke, ini juga tidak mengolok orang tua. Oke, jadi kita sudah dapat satu keyakinan kelas kita, yaitu saling menghormati. Di antaranya adalah tidak mengolok, tidak membuli, tidak mengolok orang tua, tidak mengejek, ya, tidak boleh ngomong kasar. Itu termasuk sudah saling menghormati. Tidak hanya menghormati sesama teman, tapi juga menghormati guru. Siapapun yang masuk di kelas ini, kalian harus saling menghormati. Oke, yang kedua, di sini tidak boleh mencontek. Tidak apa-apa. Kalau tidak boleh mencontek, kira-kira masuk ke nilai yang apa? Jujur? Jujur nggak? Tidak apa-apa. Dapat aja. Harus kalau misalnya tidak mencontek, masuk nilai apa? Kejujuran. Berarti harus gimana kalimatnya maunya? Saling jujur, menjaga kejujuran, atau dalam tugas tadi masih disiplin ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, fokus sekali, tidak mencari PJ termasuk nilai disiplin. Ada lagi? Tidak berkesan. Gimana kalau tentang kebersihan? Tidak ada nih. Tidak ada yang mau menyambung tentang kebersihan? Iya, berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya. Menjaga kebersihan kelas, berarti kita di sini juga ditambahkan menjaga, selalu menjaga. Gimana kalau ibu bilang selalu Lisa? Bisa? Ya, selalu menjaga kebersihan ya, dan Lisa gitu ya. Boleh ditambahkan? Masih Lisa enggak kalian? Lupa sudah sama Lisanya? Oke. Jadi kita sudah dapat 5 nilai ya. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, yang keempat, rajin belajar. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan dengan Lisa. Lisa kemarin adalah tidak sampah, ambil sampah siapapun kalian ambil, bukan mesti sampah kalian sendiri, tapi sampah siapapun kalau kalian lihat pasti harus diambil. Menjaga kebersihan di sini juga termasuk dalam tidak mencoret-coret meja, tidak mencoret-coret dinding, tidak merusak buku yang di belakang, yang di pojok baca, ya, tidak mencoret-coret, tidak merusak, termasuk dalam menjaga kebersihan. Oke, yuk sampai di sini. Cut dulu. Kita tadi ya, silakan sekarang kalian menuliskan yang nanti akan kita tempel. Ini 1, 2, 3, 4. Pas. Oke, yang sudah sini siapa yang menulis? Dulu, silakan tulis dulu. Nomor 1. Tulis. Apa? Kesepakatan kelas yang sudah kita dapat tadi nomor 1. Apa dulu? Ya, tulis tuh. Kasih nomor tuh. Apa? Ya, saling. Terus
Delia. Siapa? Nomor 3. Siapa tadi? Delia. Nomor 4. Asila. Dan terakhir Akila. Akika. Gak apa-apa. Disiplin. Asila. Sudah. Tuh, kan harus saling menghormati kan? Berarti menghormati keputusan ibu dong. Ya nak? Yang 5. Menjaga berarti kita sudah dapat 5. Ini adalah 5 keyakinan kelas kita, yaitu kelas 4A, yang ibu harap kalian patuhi. Walaupun tidak dalam lingkungan kelas, juga selalu kalian bawa tidak saat jam pelajaran saja, tapi juga jam istirahat. Di lingkungan sekolah juga kalian bawa kelima keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Paham? Setuju tidak? Setuju. Kira-kira bisa tidak kalian menerapkan keyakinan kelas kita ini mulai sekarang? Bisa? Oke, terima kasih ya. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Wati, Siswati, selaku kepala sekolah dan rekan-rekan semua yang telah bersedia hadir meluangkan waktu untuk membersamai saya dalam tugas saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya positif. Budaya positif ini saya pelajari di modul 1.4 ya. Budaya positif ini adalah sebuah nilai kebajikan atau kebaikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi budaya positif ini seyogyanya kita tanamkan kepada murid-murid kita, juga kepada diri kita sendiri di lingkungan kerja kita, yaitu dalam hal ini adalah sekolah, yang dimana nanti budaya positif ini kita harapkan menjadi karakter dan menjadi pembiasaan bagi kita dan juga murid-murid kita dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Dan kalau kita bicara tentang budaya positif, tentang kebiasaan baik, ini erat kaitannya dengan yang namanya disiplin. Disiplin dalam hal sekolah juga erat kaitannya dengan tugas kita sebagai guru. Dan sebagai guru ini juga kita biasanya seorang guru menerapkan disiplin ini. Guru berpatokan bahwa guru memegang kontrol biasanya ya, pada umumnya guru itu memegang kontrol dalam pembiasaan kedisiplinan pada peserta didik kita atau kepada murid kita. Itu adalah beberapa hal yang menurut saya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana di sini guru berperan sebagai pengontrol atau pemegang kedisiplinan pada diri murid. Yang salah maksudnya
maksudnya dalam konsep itu adalah pemahaman yang salah. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid, murid mengontrol dirinya sendiri. Guru tidak bisa mengontrol murid. Kemudian pendapat bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi sebenarnya ini adalah salah karena semua penguatan positif baik itu bujukan, rayuan, pemberian hadiah, kemudian penyemangat seperti itu sebenarnya hanya memberikan efek sementara, dan pada tahap jangka panjang pemberian penguatan yang bersifat bujukan dan pemberian hadiah ini akan berakibat anak atau peserta didik menjadi manja dan mematikan kreativitas. Kemudian ilusi atau anggapan bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah kepada murid dan mampu menguatkan karakter. Ini adalah salah. Jadi kalau kita mengkritik siswa kita, mengkritik murid kita, kamu salah loh membuat seperti itu. Kita beranggapan bahwa mereka akan timbul rasa bersalah dalam diri mereka dan mereka akan berbuat sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah salah karena kritik yang kita berikan kepada murid kita sebenarnya adalah mematikan rasa percaya diri mereka. Kemudian anggapan bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini adalah salah. Tidak ada orang yang berhak memaksakan keinginannya kepada siapapun, termasuk kepada anak kita, kepada peserta didik kita. Tidak. Ya. Oke. Saya kembali dulu ke konsep inti dan budaya positif yang bisa dibicarakan. Itu ada 8 konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru ini erat kaitannya dengan profil belajar Pancasila, di mana pemerintah sudah mencanangkan bahwa pendidikan karakter itu dicampurkan atau dimasukkan ke dalam profil belajar Pancasila yang mencakup nilai-nilai beriman bertakwa kebutuhan yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Dan sudah sesuai. Kemudian saatnya kita mengubah pandangan kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon tadi ya seperti kita memberi penguatan, memberi rujukan, memberi hadiah seperti itu, itu disebut dengan stimulus respon yang sebenarnya kurang baik. Harus kita ubah ke teori kontrol yang sebenarnya lebih baik dan lebih diharapkan untuk kita jalankan sebagai seorang guru. Yang pertama, realitas stimulus kontrol itu memandang bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Dalam teori kontrol, pada kenyataannya kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Kemudian dalam stimulus ini kesalahannya dia. Dan yang paling baik adalah konsep disiplin dengan jalur restitusi, karena dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi pemecahan jangka panjang itu maksudnya kita lebih berfokus seperti itu. Kemudian murid mengamati dirinya dan juga orang lain. Jadi murid lebih bisa menghormati dirinya sendiri, murid bisa lebih sadar untuk menghormati gurunya. Dan yang keempat, teori kontrol atau memegang kontrol atas dirinya sendiri. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau kita menerapkan konsep disiplin dengan jalur restitusi, itu murid merasa lebih bersemangat memperbaiki kesalahan. Dan tadi saya sebut restitusi ya. Restitusi itu sebenarnya adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, pada teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Selama ini kita memberikan memberikan hukuman kepada murid-murid jika melakukan kesalahan itu
kembali dengan rasa percaya diri. Mereka kembali dengan jiwa yang baik. Seperti itu. Yang pertama adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Jadi kita harus mencari dulu alasan mereka melakukan itu, baru kita bisa memberikan menuntun mereka untuk menemukan solusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompok. Ini ada kasus murid sering datang telat. Jika kita menerapkan disiplin dengan jalur hukuman, kita akan menghukum murid misalnya dengan lari keliling lapangan, atau dengan membersihkan WC, atau dengan yang lainnya, dengan hukuman fisik dia melakukan hukuman. Kemudian guru akan marah dan murid menjadi takut. Kalau kita menerapkan disiplin dengan jalur konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap tinggal di kelas selama jam istirahat. Sudah terlambat nih, sudah terlambat setengah jam, gak boleh istirahat nanti ya, setengah jam di kelas, seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Kemudian guru tegas dan murid taat akan peraturan. Namun jika kita menjalankan konsep disiplin dengan jalur restitusi, pertama kita akan menanyakan keyakinan kelas atau kepercayaan murid akan nilai untuk memberikan pujian, tidak membiasakan memberikan hadiah. Jadi disiplin positif juga tidak tidak mengancam, tidak ada hukuman juga kalau murid-murid melanggar, tetapi yang diharapkan adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk sadar mau melakukan kebaikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri agar mereka bisa melakukan kebaikan atau merubah perilaku mereka dari yang jelek ke yang baik. Dalam profil pelajar Pancasila ada nilai-nilai yang diangkat, nilai-nilai kebajikan yang diangkat. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa tadi, kemudian berpendidikan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ada juga contoh nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi yang mungkin nanti bisa kita ambil untuk kita terapkan di sekolah kita. Lanjut, berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang mendasari manusia untuk melakukan sesuatu hal ya. Oke, ini adalah 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari manusia dan murid-murid kita, juga kita, untuk melakukan suatu tindakan. Ini adalah 5 alasannya. Yang pertama, penguasaan. Contohnya ya, kalau dalam murid kita, dalam kelakuan di anak-anak, biasanya anak-anak lebih ada anak-anak yang terlihat nakal, terlihat mengecil kalau kita sebut. Misalnya mereka mau gitu, anak teman-temannya mau mengikuti dia saja. Ada kan anak murid seperti itu? Itu adalah kebutuhannya akan penguasaan. Kemudian ada lagi yang kasih sayang dan rasa diterima. Mereka melakukan misalnya mengganggu temannya agar gurunya perhatian dengan dia, karena di rumah ternyata dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia melakukan kenakalan atau melakukan pelanggaran nilai-nilai kebajikan. Ternyata di rumahnya dia kurang mendapatkan kasih sayang,
ada bertahan hidup. Misalnya ada teman nih, ada anak murid kita yang suka ngambil makanan temannya. Ternyata setelah kita tanya kenapa dia melakukan hal itu, ternyata di rumah dia kurang makan gitu misalnya, atau kurang kenyang atau pergi sekolah dengan keadaan lapar. Itu adalah kebutuhannya dalam bertahan hidup, sehingga dia melakukan pelanggaran nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada hanya kesenangan saja. Misalnya kemarin ada murid saya yang senang gitu kalau temannya menangis, senang temannya istilahnya kesusahan, dia merasa senang. Itu mungkin di rumahnya dia tidak diperhatikan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kebebasan. Jadi misalnya ada anak-anak nih yang tidak bisa diam di kelas, kemudian ingin keluar saja. Mungkin ada kebutuhan dia akan kebebasan dalam cara belajar. Jadi dia merasa bosan belajar di dalam kelas saja, dia ingin bebas belajar di luar kelas, belajar di alam terbuka. Ini adalah kebutuhan dia akan kebebasan. Jadi kita tidak bisa menilai murid kita itu melakukan kesalahan karena kenakalan mereka semata, tetapi mereka pasti punya alasan kenapa mereka bisa melakukan hal itu, dan ini adalah 5 kebutuhan dasar yang mendasari mereka bisa melakukan pelanggaran nilai-nilai kebajikan. Ibu yang dimarahi itu, ibu yang itu bisa jangan ke situ nah, nanti ibu dimarahi gurunya seperti itu ya. Dan kelas sebelah nah, nanti kotor, nanti ibu yang dimarahi, kasihannya ibu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, seperti tadi ya, kita menganggap murid seperti teman. Kemudian pemantau ini misalnya, ayo kalau terlambat sudah tahu dong hukumannya apa. Itulah pemantau, pengingat akan hukuman. Yang terakhir adalah manajer. Manajer ini erat kaitannya dengan restitusi tadi, karena manajer ini adalah posisi yang terbaik bagi kita sebagai seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan murid yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Jadi posisi manajer ini menjalankan nilai kedisiplinan dengan teori restitusi. Dari restitusi yang saya maksud tadi, jadi sebagai guru jika kita ada permasalahan yang ingin kita selesaikan, yang pertama kita menstabilkan identitas anak dulu, menstabilkan identitas kesalahannya. Jadi misalnya kita tanyakan dulu, tadi kamu melakukan apa nak? Kita tidak langsung bertanya, kamu ngapain tadi? Kamu gini-gini ya? Ayo kamu ini, nggak boleh ya. Kita tanyakan dulu mereka, tadi kamu ngapain? Kita yakinkan dulu kesalahannya. Saya seperti ini bu, tadi saya mengganggu teman bu, tadi saya melempar teman dengan bola misalnya. Kemudian setelah kita benar kamu melakukan pelemparan bola seperti ya, dan dia mengakui dan itu adalah sudah menstabilkan identitas. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya, salah nggak? Pasti dia akan jawab, iya saya salah. Apakah kamu tahu tindakanmu tadi menyakiti temanmu? Pasti dia akan jawab, iya saya tahu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan murid kita akan nilai-nilai kebajikan yang sudah dilanggar. Jadi kita tanyakan nanti, kalau kamu sudah tahu tindakan yang salah, kalau kamu sudah tahu tindakan kamu tadi menyakiti temanmu, apakah menurutmu ada yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Pasti dia akan menjawab, ya bu, saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya akan lebih menghormati teman-teman saya akan lebih menyayangi teman-teman saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Jadi itu adalah bukan kita yang memberikan solusi, bukan kita yang memberikan maksudnya memberikan arahan untuk dia memperbaiki kesalahan, tapi dia sendiri yang mengeluarkan idenya, dia sendiri yang menyadari kesalahannya, dia sendiri yang istilahnya menyadari, oh iya saya akan seperti ini. Itu adalah motivasi prinsip dari dia, dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu. Ini adalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Oke, ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang merupakan salah satu hal terkecil dalam upaya kita sebagai guru untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah yang terkecil dulu ya, dari dalam kelas kita dulu. Ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, karena kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan murid hanya iya saja. Peraturan kelas sudah kita buat biasanya kan, ini peraturan yang ibu buat, harus ikut loh ini. Tapi kalau keyakinan kelas, kita akan menanyakan dulu pada mula awalnya,
anak Bu, tidak boleh mengganggu teman Bu, tidak boleh mengolok-olok orang tua Bu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita sepakati bersama antara murid dan guru untuk diangkat menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kan kita yang buat, kalau keyakinan kita bersama-sama. Jadi setelah kita menentukan nilai-nilai kebajikan di dalam kelas, baru kita bisa mengubah nilai-nilai kebajikan yang kita angkat menjadi sebuah kalimat yang nantinya kalimat tersebut akan menjadi peraturan keyakinan kelas. Ini adalah contohnya ya, dalam pembentukan keyakinan kelas. Dan kalimatnya dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, semua warga kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Semua warga kelas membuang sampah pada tempatnya, adalah kalimat positifnya. Semua warga kelas saling menghormati. Semua warga kelas semua warga kelas tidak datang terlambat seperti itu. Tapi perintah tersebut tidak disampaikan. Dalam rapot tidak ada. Di dalam rapot tidak ditulis untuk menghindari kecemburuan tadi. Untuk usulannya tidak ada yang iya Ada perintah Bu. tapi di nilai kami saja Bu. Di kami kan memberikan leger Bu. Leger dari kami tetap berperingkat. Yang nilai kesnya aja. Iya. Ada kami di leger nih loh. Ya gimana Ibu, ada yang ditanyakan Bu? Mohon maaf ini Berarti selama ini bukan salah ya. bukan salah. Tanya belum Nah, benar. ini kan kita sering kasih Ya kasih reward, Ya. kasih penghargaan. Ternyata itu bagus, tetapi tidak berdampak baik bagi anak. Berarti kalau itu bukan tubuh dari diri Iya, yang dan menanamkan sekarang kita harus emang karena iming-iming saja Iya. saya harus begini karena saya ada dapat timbal balik. benar sekali Bu. Kalau gaya yang dulu kan menghukum nih, jadi Ya. sudah menghukum sudah agak kurang sedikit, bilang ke tadi reward. Iya. Ya, Iya. Tujuan kita barangkali berpikir untuk Berarti berubah. kalau kita membahas sesuatu dengan anak-anak, berarti tidak boleh memenang. Enggak gini, Dalam kelas oh, pokoknya. kita memberi tapi tidak menyampaikan karena ini tidak. Tapi sama rata kita beri sama semua. Ya artinya cara penyampaiannya yang berbeda. Ya, ini gimana ya? Jadi kita mau memberikan dia seperti Ibu Helga tadi bilang, kita memberikan hadiah ya semua dikasih rata. Ya maksud saya tetap dikasih semua. Contohnya kayak lomba tadi Iya. itu. Nah jadi karena dia juara satu dan kasih kita kan yang tidak ikutan dapat juara kan dikasih. Iya. Sama. Nah, cuman ada perbedaan jumlah banyaknya Benar dari yang Karena satu. itu menghargai Kita memberikan upaya penjelasan dia. itu benar ya. Berarti kita lombanya juga benar ya. Ini kan lomba Bu, tapi kalau di kelas kan mungkin Nah kalau saya tanya tadi bagaimana kalau di dalam kelas gitu. Tadi mau kasih semua darahnya Nah, artinya iya, memang ya permen aja kali ya. Kita bisa maka menghargai. saya mau ngasih reward gitu kalau anak-anak. Tapi berarti kan saya tidak boleh. nggak boleh. Berarti saya harus memberi Ya, Iya, gini jadi semua. Nanti sudah selesai baru saya kasih semua bisa. iya, jadi kalau saya Pemahaman Salah satu contoh saya rencanakan kayak beberapa lomba proklamasi. Pasti kan di antara 20 murid saya tadi ada yang Hanya lebih tiga, unggul iya. gitu kan. Tetapi saya memberikan nanti semua. Iya. Lalu saya menjelaskan kenapa ibu guru tadi memberi. Ibu nanti mengapresiasi karena usahanya upaya iya, anak ini benar. tadi untuk menghafal teks proklamasi. Berarti dengan penyampaian baik. nanti selesai itu mengajar maka kita akan mendapatkan oleh-oleh dari Tuhan. Nah seperti itu berarti. Ibu bersikap sebagai teman untuk anak didik saya. Ternyata udah salah. Iya, karena saya pikir bersikap sebagai teman itu adalah hal yang terbaik. Maksudnya mereka bisa terbuka dengan saya juga bisa tahu dengan cerita-cerita mereka, saya bisa dekat dengan mereka. Tetapi ternyata salah. Ternyata dari sini seorang guru yang menjadi teman bagi muridnya terkadang bisa kehilangan harga dirinya. Seperti itu. Ya, murid menjadi biasa dengan kita. Jadi murid menjadi biasa jika melakukan hal-hal. Ibu kan saya tadi nggak sengaja, Bu. Kan ibu kamu cantik ya ibu deh. Nah, kita jadi langsung gimana gitu. Padahal kan itu adalah hal yang salah. Dan memang proses sebagai manajer adalah proses yang paling baik bagi kita salah. Iya kan? Seperti itu. Ada lagi? Ibu-ibu? Berarti reward saya kalimatnya bisa lupa kalau Saya menilai pulsaria itu memang sudah saya lupa dari saya. Jadi intinya sebagai guru kita ini harus menunggu
tumbuhkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar. Iya, dari dalam diri mereka sendiri. Ayo gimana cara Memang di sisi lain ada yang kelihatan tidak baiknya, tapi di sisi lain artinya kita membangun motivasi anak-anak kan, ya. Tetapi ternyata Iya, salah, tidak jangka panjang. Mereka akan menjadi manja, motivasi apa sih, kreativitasnya akan mati. tapi kan saya dulu seperti itu ya, tapi alhamdulillah kalau zaman dulu malah bagus. Jangan dulu. Makanya kembali Bisa ke berubah kan. iya. Kalau sekarang kalau akademik mereka bisa lihat juga. Iya. Kalau zaman sekarang makanya miskonsepsi tentang cari kontrol ini tadi. Berarti kita punya konsep yang zaman dulu boleh pasar juga. Terima kasih banyak Ibu semua sudah hadir di sini, terutama